Aduh, Saya mau luar pakai biasa. PC nih. Wah, dipakai streaming, Astagfirullah. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas. Bang. Aduh, Saya mau luar pakai biasa. PC nih. Heeh. Ini tuh udah 3 tahun lalu saya beli. Pokoknya pengen belajar jadi konten kreator Oke. dan streaming gamer juga. Oh gitu ya, bisa lah, bisa diatur ya teman-teman. Emang ini speknya apa? Speknya itu prosesornya Prosesor apa nih? Intel i5 9400F. Oke, mobo. Mobonya B365. Oke, terus? RAM-nya itu 2 kali 8 GB, DDR4. Oke. SSD-nya 512 GB. Oke, udah cukup lumayan ya. CPU-nya 600 watt 80 plus. Oh, Dan- oke. Dan Terus? PGA-nya PGA-nya apa ini? GT 710. Oh gitu. Prosesornya mah udah bagus ya teman-teman ya. Udah Core i5 Gen 9, power supply juga udah 600 watt. Terus paling ganti PGA card-nya aja. Wah. PGA card tahu aja. Ya udah, gini aja. Ini kan udah Intel Gen 9, Core i5 juga, nggak terlalu ketinggalan zaman. Bahkan ini masih bagus ya. Kita tancapkan aja nih gimana GTX 1660 Super dari si Yeston ini. Ini tuh sebetulnya ya PGA card Cina juga ya. Cuman udah punya garansi resmi di Indonesia gitu. Jadi kalau mau klaim garansi ya teman-teman di luar sana juga gampang aja. Tinggal hubungi aja PT AGS ya kalau ada apa-apa gitu kan. Karena ini udah resmi di Indonesia. Gampang, simple lah gitu. Gimana? Kalau misalkan GTX 1660 Super gimana? Terserah sih, yang penting kuat lah. Ya udah teman-teman, kita langsung saja tancap si GTX 1660 Super Yeston ini ke PC-nya si ini. Let's go! Sekilas aja nih, produk Yeston sekarang sudah resmi didistribusikan oleh PT AGS. Kemarin sudah hadir untuk PGA Radeon Yeston, dan sekarang hadir untuk Nvidia-nya. Jadi si Yeston ini tuh di Cinanya udah ada 20 tahun lalu. Nah, makanya box ini tuh spesial 20 tahunnya. Anniversary-nya lah gitu ya. Nih, kayak gini. Ini salah satunya yang saya pegang adalah GTX 1660 Super. 6 GB, 192 bit GDDR6 dengan arsitekturnya tentunya Turing ya, TU116 dengan CUDA Core 1536. GPU clock 1530 MHz dan memory clock 1785 MHz. Dilengkapi dual fan yang punya umur panjang karena bearing yang digunakan tuh katanya ini berkualitas. Ditambah heatsink aluminium yang cukup lebar. Dan menariknya sudah ada backplate di belakangnya, jadi kesannya tuh lebih mewah dan lebih kokoh. Untuk pengujian suhu, nanti kita tes saat main game. Terus di sini warnanya tuh unik ya, jarang ada di brand PC yang berwarna ungu. Sekaligus menjadi ciri khas Yeston. Jadi kalau orang-orang lihat PGA card ya berwarna polet ungu, pasti inget Yeston. Gitu ya. Untuk port display cukup lengkap, satu display port, satu HDMI, dan satu DPI-D. Dikasih juga stiker unyu-unyu ya, di dalam box pembeliannya, dan nggak ketinggalan ada kartu garansi dan kartu manualnya. Langsung saja kita tes gaming yang berat-berat aja ya, biar mewakilkan game ringan lainnya seperti Valorant, Dota 2, GTA 5, Genshin Impact. Udah jelas dilibas gitu ya, meskipun dipakai live streaming juga. Pertama, game FPS nih, Apex Legends ya, karena tetangga saya ya memang mau main game ini, jadi harus dites nih. Resolusi 1080p, preset rata kanan, FPS nggak mengecewakan, rata-rata 100 FPS lebih. Dulu ketika pakai GT 710, nah FPS-nya nggak sampai segini gitu, nggak kuat. Kalau dipakai buat live streaming, ini masih lancar. Penggunaan prosesor masih cukup rendah ya, di 50%-an, kalian bisa lihat tuh ya. Dan penggunaan PGA di 90%-an ke atas. Jadi masih cukup lega nih si prosesor untuk membuka aplikasi live streaming seperti YouTube-nya, OBS-nya, dan lain-lain. Watt PC kalian bisa lihat di pojok kanan, ini cukup ya 200 wattan, gak terlalu menjadi beban listrik rumahan kalau pas streaming. Rata-rata sih di perumahan ini pakai dayanya 2200 watt, jadi cukup aman ya.
Lanjut game kedua, Cyberpunk 2077. Udah jelas, game ini sangat berat ya. Tapi saya iseng aja nih coba 1440p low ray tracing ultra ternyata masih bisa mendapatkan average-nya 25 fps ketika dijalankan benchmark. Berarti cukup kencang juga ya. Ini 1660 Super plus i5 9400M. Ya memang sih kerasa agak lag patah-patah. Makanya di sini saya turunkan aja 1080p low dan ternyata masih playable untuk dimainkan game ini. Mendapatkan average-nya 43 fps. Nah, gimana? PC yang udah 3 tahun lalu kalau dipakaikan PGA card kayak gini, performanya jauh meningkat ya. Nah, betul kan? Lanjut lagi, God of War. Nah, coba resolusi 1440p, preset original aja nih ya. PGA card tersisa banget berjalan di 99% terus-terusan ya. Walaupun suhunya masih adem di 68 derajat Celcius. Ya, aman ya. Watt PGA juga udah mentok ya 125 watt tuh kayak gitu tuh. Memang game ini tuh cukup menyiksa PGA card ya. Kalau i5 9400F-nya nih masih anteng-anteng di 50%-an. Masih belum puas, saya coba lagi Death Stranding resolusi 1080p preset high. Kalian bisa lihat penggunaan prosesor dan PGA card masih seperti tadi ya. Si prosesor masih belum menyentuh 99%. Jadi masih aman jika dipakai untuk streaming. Jelas kalau kemarin pakai GT 710 ini nge-lag ya. Bakalan jauh perbedaan performanya ketika ditancap 1660 Super ini. Udah ya tes gamenya? Ya udah deh, ini bonus aja nih Forza Horizon 4 ya. Tes benchmark 1080p high, udah kenceng dong. FPS-nya ya, kayak gini kalian bisa lihat. Dan watt meternya juga kalian bisa lihat di pojok kanan. Terus pengujian sintetis juga ada 3D Mark Fire Strike, all score-nya 13.660, lalu time spy-nya 5.767, dan terakhir ada Pot Royal 575. Skor ini menunjukkan performa PC masih sanggup melibas game-game berat di tahun 2021. 2022 bahkan 3 tahun, 4 tahun ke depan masih worth it. Oh iya nih, karena mau dipakai ngedit juga ya, jadi saya cobain ngedit aja videonya sekilas IT, resolusi sama ya, 1080p. Ternyata masih aman, lancar, nggak ada masalah. Cukup enak dipakai editing, di timeline juga nggak terlalu banyak merah, karena video-video sekilas IT itu nggak terlalu berat. Sedang-sedang aja. Ketika render juga, kalian lihat masih kenceng juga ya. Wattnya ketika ngerender tuh sekitar 150-160 watt saja. Nah, teman-teman, akhirnya setelah tadi tes gaming, tes editing juga gitu, akhirnya ternyata si Core i5 9400F disandingkan dengan 1660 Super dari Yeston ini cukup seimbang gitu kan. Tetangga saya di sini sih banyak banget yang kesini pengen upgrade PC-nya, pengen jadi streamer gitu kan, akhirnya datang ke sini gitu. Tapi kebetulan ya prosesornya ini cukup bagus juga. Saya tancapkan si Yeston GTX 1660 Super cukup oke. Dan duitnya juga ternyata ya pas juga, karena harganya nggak terlalu mahal jika dibandingkan dengan PGA card sekelasnya. Versi dari Yeston ini lebih murah sedikit gitu. Oke, pokoknya si PC ini udah siap dipakai gaming, dipakai streaming, astagfirullah. Tiba-tiba belum juga beres videonya udah langsung diambil. Jadi dia tuh memang nggak sabar gitu, dari kemarin juga udah beres belum? Ya udah deh, gitu aja teman-teman. Kalau misalnya kalian punya saran dan kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.